welcome back di program YouTube Ask the Expert. Kali ini spesial banget karena Gadis dan Fresh and Natural Hijab Refresh akan ngebahas topik yang memang ini bisa dibilang current issues ya, karena ini dibutuhkan untuk semua orang, terutama generasi muda seperti kita. Apa itu? It's public speaking. Soft skill yang satu ini tuh memang wajib banget dimiliki oleh kita semua girls. Kenapa? Karena kamu berasa nggak sih kalau misalnya nih di sekolah atau di kampus harus presentasi di depan guru atau dosen atau di depan semua teman-teman, itu penting banget loh public speaking itu. Kenapa Gadis dan Fresh and Natural Hijab Refresh memilih topik ini? Karena menurut kita topik ini tuh sangat penting untuk kalian miliki loh. Nggak cuma buat kalian yang ingin jadi MC ataupun presenter ataupun pembawa berita, tapi semua bidang pekerjaan itu butuh public speaking. Well, nggak usah jauh-jauh mikir karir kamu dulu deh. Waktu kamu presentasi di depan kelas, ataupun presentasi di depan dosen, ataupun nanti presentasi skripsi di depan semua dosen pembimbing, public speaking itu penting banget buat kamu loh. Karena dengan begitu, kamu bisa menyampaikan apa yang ada di pikiranmu dan semua presentasimu pun tersampaikan dengan baik. Seperti biasa, Gadis dan Fresh and Natural Hijab Refresh sudah membuka pertanyaan nih di semua sosial media kita dan hanya terpilih 10 pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh expert kita pada hari ini, yaitu Nadia Soekarno, MC, news reporter, dan presenter. Hai Di, apa kabar? Hai Kak Oni, kangen banget. Yeay, hari ini kita mau ngebahas soal public speaking nih, seperti yang di sini ya, di sini. Ya. Asah skill public speaking biar makin pede. Oke. Didi ini kan udah berapa tahun Di kerja di bagian news reporter, jadi MC, presenter? 3 tahun sih Kak. 3 tahunan ya? Oke. Baru lah. Ya, tapi udah mantap ya. Jadi ini ada 10 pertanyaan tadi ya yang mau aku ajukan, kurang lebih. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Yap. Oke, pertanyaan pertama. Apa komponen kunci yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan keberanian kita untuk bicara di depan banyak orang Di? Ini dari Meredith di Jakarta. Meredith. Ya. Oke. Jadi yang paling penting sebenarnya percaya diri sih Kak. Percaya diri kan bentuknya macam-macam. Tapi kalau percaya diri di sini menurut aku tuh ya kamu harus menguasai materi-materi atau hal apa yang mau kamu sampaikan. Karena banyak banget orang yang nggak percaya diri karena dia tuh nggak menguasai materi atau informasi yang mau dia sampaikan. Nah setelah itu orang kan juga berbeda-beda ya. Ada orang yang cakap banget bicaranya. Ada orang yang kalau ngomong bertele-tele. Ada orang yang kalau ngomong agak gugup, agak gagap. Nah, kalau aku termasuk kalau yang ngomong itu suka belibet dan dulu tuh gagap banget. Jadi hal itu mesti dilatih. Dilatihnya dengan cara seperti apa? Ya hal-hal simpel, misalnya sekedar kamu cerita mengenai hari kamu ke orang tua kamu, ke keluarga kamu, atau misalnya sekedar apa yang kamu lihat di jalanan. Misalnya kamu habis di jalan nih, dari sekolah menuju ke rumah, ya kamu kayak ngomong ke diri kamu sendiri aja. Misalnya kamu habis lewatin apa? Oh, jadi sekarang udah jam 2:30 sore, aku udah pulang dari sekolah, aku melewati jalan apa, bla bla bla. Jadi untuk melatih skill dan kelancarannya. Nah, yang ketiga pastinya kamu harus tahu dulu audiensnya siapa. Biar kamu juga tahu kira-kira gaya bicara yang bakal kamu sampaikan tuh seperti apa. Misalnya, kamu mau ngobrol sama orang yang lebih tua dari kamu, atau mau ngobrol sama orang-orang penting, tapi kamu ngobrolnya kayak selengean, kan nggak mungkin gitu. Jadi kita juga harus tahu, biar kita harus tahu bersikap seperti apa di depan. Gitu sih Kak. Oke, berarti memang dimulai dari small practice ya, sama orang sekitar aja. Oke, kalau gitu. Practice makes perfect. Yoi. Next question, ini dari Shera di Surabaya. Apa aja sih tipe-tipe public speaking sebenarnya Kak Didi? Menurut aku tuh tipe public speaking tuh banyak ya, karena kayak Kak Oni bilang tadi gitu, yang namanya public speaking tuh nggak hanya dipakai pada saat kita kerja atau aku kerja, misalnya aku sebagai news presenter atau news reporter, tapi hal-hal mendasar yang kita temui setiap hari, misalnya tugas sekolah, mesti presentasi, teknik public speaking itu tuh perlu. Dan bahkan pada saat kerja, nggak cuma kerjaan sebagai jurnalis aja yang membutuhkan public speaking, PR butuh, even polisi pas saat press con itu juga perlu skill public speaking.
Tapi kalau kamu nanya kira-kira tipe public speaking apa yang harus ada ketika kita ngomong depan banyak orang atau ketika kita menyampaikan informasi, itu ada macamnya tuh ada banyak. Nah, beberapa di antaranya tuh yang pertama adalah persuasif. Jadi ya kamu harus meyakinkan ke orang terhadap informasi yang kamu sampaikan, dan biasanya itu ditunjukkan dengan kamu tuh natap mata orang itu. Jangan sampai orang tuh kalau ngobrol sama kamu terus mata kamu tuh kemana-mana. Mungkin kamu sesekali mikir boleh, tapi jangan sampai penglihatan kamu tuh jadi buyar gitu, karena orang juga nanti bingung fokusnya gimana. Dan yang kedua adalah informatif. Ya, informasi yang kamu sampaikan itu harus informatif ya tentunya. Dan yang ketiga itu entertain. Sebenarnya kalau entertain ini tergantung di mana sih, dan kamu tuh ngomongnya sama siapa. Kalau memang kamu membicarakan sesuatu itu di acara yang semi formal atau informal, kamu kasih jokes sedikit mungkin boleh. Tapi kalau acara-acara formal, ya mungkin kayak acara kepresidenan, mungkin hal-hal seperti itu nggak akan kamu sampaikan masalah hal-hal yang lucu-lucu itu gitu. Jadi ya balik lagi ke yang pertanyaan awal tadi kan aku bilang know your audience. Jadi walaupun kamu mau entertain, ya kamu juga harus tahu tempatnya. Nah yang terakhir nih, hal yang mungkin sulit ya untuk dilakukan orang-orang yang mungkin sama seperti aku. Ini impromptu. Jadi impromptu tuh kadang kamu mesti ngasih speech, tapi sebenarnya tuh kamu belum latihan sebelumnya. Misalnya gini, teman kamu ada yang ulang tahun, terus kamu mau ngucapin selamat, misalnya teman-teman kamu minta perwakilan dari masing-masing SMA, SMP, atau misalnya kuliah, ngucapin apa yang kesan-pesannya kamu selama berteman sama dia. Itu kan ibaratnya kayak public speaking kan, mungkin emang itu nggak panjang, tapi seenggaknya tuh kamu ngasih tahu tentang pendapat kamu kasih tahu sesuatu yang informatif gitu. Jadi gimana caranya? Yaitu dengan kamu berlatih untuk hal-hal kecil. Gitu. Kurang lebih itulah ya yang bisa diaplikasikan ya. Lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Karen di Bekasi. Tips dong dari Kanadia agar nggak nervous saat harus presentasi di depan kelas. Wah ini kayaknya semua orang nanya sih, gimana tuh caranya? Ya pasti latihan sih. Aku udah bilang kalau harus menguasai materi, itu yang paling penting. Yang kedua itu adalah latihan. Dan yang ketiga, kamu harus tahu ketika kamu grogi, apa yang biasa kamu lakukan. Ada orang grogi ngomongnya jadi gemeter. Ada orang grogi kakinya jadi gerak-gerak, tangannya jadi makin kemana-mana. Kan macam-macam ya kan. Nah caranya adalah kalau menurut aku, selain latihan, kamu pegang satu barang yang bikin kamu nyaman. Jadi kalau misalnya nonton King's Speech tuh, itu kan dianya megang ballpen or something kan untuk bikin dia tuh jadi bisa ngomong. Nah dan aku terapin itu, ternyata ketika aku bingung dan aku megang bolpen, jadi kan fokus aku ke bolpen itu, tangan aku nggak kemana-mana, jadi aku lebih fokus gitu kan. Tapi ada beberapa orang juga, misalnya ada yang nggak ngaruh, ada yang misalnya megang kantong, masukin tangan ke dalam kantong. Nah, ya. Kalau live report, ini beda ceritanya lagi Kak. Jadi bagaimana caranya biar kita nggak nervous? Ini aku nggak bisa memungkiri Kak, kalau aku pernah melakukan itu. Itu. Jadi caranya adalah tangan aku makin gini, aku makin bingung. Misalnya aku menjelaskan, ya hari ini situasinya makin kayak gini, aku makin bingung. Tapi ada juga orang yang manggil nama presenter, kayak misalnya Nadia dan Anjana gitu. Tapi ada juga orang yang kalau bingung diem. Ada orang yang bingung, misalnya ngomong E-nya makin bingung, makin gede gitu panjang. Kan. Dulu waktu awal-awal aku kayak gitu. Tapi latih diri kalian ketika kalian bingung, misalnya peganglah satu barang yang ada di badan kalian, misalnya megang kantong, atau misalnya kalian taruh tangan di belakang. Terus latih biar terbiasa untuk ngomong, karena ya salah satu yang bikin nervous tuh itu karena nggak terbiasa. Benar, setuju sih aku. Yang pertama sih emang harus menguasai materi juga sih ya. Tuh. Ada apa lagi di tambahan? Itu kalau misalnya lupa, biasanya kan nervous karena kita lupa. Benar. Ya kan? Pegang aja catatan kecil, kamu tulis gitu poin-poinnya. Kadang kan di PowerPoint penjelasannya banyak, bukan poin-poin kan tuh sebenarnya. Nah, kamu tulis aja poin-poin yang mau kamu sampaikan itu di kertas kecil. Oke. Menguasai materi, latihan, sama ya bikin kertas poin-poin dikit ya, kertas contekan. Lanjut. Kita ke Juliana di Padang. Jauh nih di Padang. Juliana. Gimana sih Kak menyiasati kalau tiba-tiba lupa atau blank saat presentasi? Saat ngomong di depan banyak orang ya? Pernah nggak Didi punya pengalaman seperti itu juga?
Pasti pernah. Oh pernah. Pasti pernah. Pernah. Pas live report lagi kan. Wow. Ditonton sama jutaan pemirsa, pemirsa bayangin. Jadi Gimana tuh? Ceritanya, aku waktu itu liputan di atas Transjakarta. Ya, itu kan goyang-goyang kan itu Kak. Aku udah hafal materinya. Tapi karena distraction itu, jadi kadang apa yang bikin kita lupa tuh karena distraction. Mungkin kita udah latihan, tapi karena kita tidak terbiasa dengan distraction itu, jadi itu yang bikin sulit. Bahkan kadang, misalnya aku live report di tengah kerumunan demo, aku nggak bisa ngedenger suara aku, itu yang kadang bikin aku lupa juga. Jadi triggernya banyak. Walaupun kita menguasai materinya, tapi kita nggak bisa tahan dengan yang namanya distraction, itu juga pasti bakal lupa. Nah, salah satu caranya yaitu mungkin aku pasti bakal ini sih, aku nggak bosan untuk bilang kalian harus latihan. Karena itu salah satu cara biar kalian tuh bisa ngomong. Karena aku merasain hal itu, aku bukan tipe yang fasih berbicara dari kecil. Ketika ada yang ganjel, aku tuh pasti nulis di kertas. Aku nggak ngomong langsung ke mama papa. Nah, tapi makin kesini aku mikir, nggak semua penyelesaian, nggak semua masalah bisa kita tulis. Karena panjang kan, butuh berapa kertas gitu kan. Jadi iya, jadi udah pelan-pelan ngomong gitu, sekedar curhat, cerita apa yang terjadi. Nah, terus kalau masalah distraction itu, ya misalnya nih, kayak tadi aku bilang, kamu latihan habis dari sekolah ke rumah, misalnya kamu naik ojek, ya itu kan pasti berisikan tuh, sebelah kanan dan sebelah kiri kamu penuh klakson lah, ini itu, polusi, berisik gitu. Nah, kamu latihannya dari situ aja, pasti nanti mulai terbiasa. Yes. Gitu. Bisa. Gitu. Dan kalau misalnya Kaoli nanya nih, Kaoli nanya, terus gimana pas yang aku lupa yang waktu di Transjakarta itu? Aku akhirnya mengulang kalimat yang udah aku ngomongin sebelumnya, gak nyampe setengah menit, live aku langsung di-cut. Gak apa-apa ya. Dan aku semalu itu, tapi kayak yaudah, maksudnya aku yakin yang namanya kesalahan itu pasti ada, dan aku belajar. Dan ya udah, dengan adanya kejadian itu aku jadi latihan terus. Benar. Ya emang intinya sih latihan ya di segala situasi dan kondisi ya di. Gitu. Pengalaman tak terlupakan pasti itu ya. Banget. Ya masih ada lagi sebenarnya, tapi ntar aja deh, jangan di sini. Oh, ntar aja ya. Kita selesai dulu pertanyaannya ya. Ini lanjut, ada dari Erlina di Bogor. Seperti apa sih cara latihan yang tepat untuk menghafal konten atau naskah pidato yang udah kita tulis? Ini menghafal skripsi jadinya ya. Kalau ala Didi gimana, Di? Kalau menurut aku sesuatu yang dihafal tuh susah ya. Jadi yang penting adalah kamu harus mengerti dulu apa yang bakal kamu sampaikan. Poin-poinnya apa aja. Misalnya naskah pidato, ada beberapa kalimat. Nah, setiap kalimat tuh kamu jadiin satu poin, misalnya kamu tulis ulang. Nah, aku itu tipikal orang yang baru bisa menghafal ketika aku menulis ulang apa yang bakal aku sampaikan. Tapi ada beberapa orang yang kalau diomongin terus, misalnya dia dikasih tahu sama orang, terus bisa hafal. Ada juga orang mesti memvisualisasinya sendiri, tergantung kemampuan seseorang. Tapi kalau aku, itu tipenya ya harus nulis ulang apa yang bakal aku sampaikan. Jadi yang pertama aku baca dulu, misalnya naskah pidatonya, aku harus mengerti dulu, dan aku langsung jabarin tuh kira-kira poin-poin pentingnya apa aja. Nah setelah itu, kalau memang naskah pidatonya harus kamu hafal dari A sampai Z, kamu ambil satu kata terpenting yang bikin kamu inget banget di kalimat itu, biar kamu langsung, oh ini. Gitu. Dan kamu harus ulang-ulang terus. Kamu harus baca terus, karena semakin sering kita latihan, semakin sering kita omongin, itu pasti akan nempel kok di otak. Ya, benar-benar. Nah, kalau Didi memang tipe yang baca ya, menulis ulang dan baca. Dan harus nulis, ya. Dan harus nulis ya. Kalau buat kalian yang memang tipe mendengar, mungkin bisa direkam dulu ya, Iya, bisa direkam atau misalnya minta orang kakak atau adik, atau minta orang tua untuk bacain. Gitu. Iya. Karena ya maksudnya kan nggak semua orang itu diciptakan atau lahir dengan kemampuan yang hebat banget gitu. Kita pasti punya trigger dan caranya masing-masing ya. Yes. Untuk itu ya kamu harus tahu kelemahan kamu di mana, kamu latih itu, dan pasti semakin sering pasti bisa. Ya. Ataupun kalau kamu tipe orang visual, bisa aja kamu gambar-gambar yang mengingatkan kamu sama satu kata penting itu tadi sih. Betul. Banyak cara sih sebenarnya ya. Jadi banyak kawan. Seperti kata Didi sih, kamu harus tahu dulu sebenarnya apa ya, kayaknya kamu tuh tipe orang yang kayak gimana sih bisa menghafal gitu. Apakah tipe menulis kayak Didi, tipe denger, atau tipe gambar? Nah,
Emang agak ribet sih, tapi kalau iya itu sesuatu yang harus kita hafalin ya mau nggak mau ya why not? Ya benar sih, benar itu. Oke, lanjut ke Lala nih di Tangerang. Lanjut. Mana yang lebih baik Kak? Menulis full narasi bacaan yang akan kita sampaikan saat presentasi di depan banyak orang, atau bikin kertas kecil dan menulis pointernya aja? Pointers lah jelas. Karena yang tadi aku bilang, semakin kamu menghafal, kamu tuh bakal semakin lupa. Beda ceritanya kalau kamu mengerti. Benar. Kalau kamu mengerti apa yang bakal kamu sampaikan, aku yakin pasti nggak perlu, misalnya gini, kalau misalnya kita ngafal kan pasti kita harus ingat kira-kira satu kata apa nih yang bikin kita harus ngomong tentang sesuatu gitu. Tapi kalau kita mengerti, ya kita tinggal ngomong aja langsung, kita relate sama kehidupan kita. Itu akan jauh lebih menarik. Dan kalau full narasi, atau misalnya kita lagi pidato, atau kita lagi ngasih materi gitu ke orang, tapi banyak banget tuh yang di PowerPoint, kalimatnya panjang-panjang gitu. Orang pasti jadi fokusnya tuh nggak ke kamu, tapi ke PowerPoint-nya. Dan orang jadi bakal makin bosen. Benar. Itu terjadi banget. Coba deh cobain. Misalnya lagi sekolah atau lagi kuliah deh. Kuliah terus dosen kamu tuh kebanyakan baca materi dari PowerPoint, tapi nggak ngejelasin kamu secara detail dan nggak relate ke kehidupannya seperti apa. Iya kan? Ya. Itu jadi menurut aku kamu harus ngerti dulu sih. Kamu bikin poin-poinnya aja nggak apa-apa. Jadi kamu bisa ngejelasin dan orang tuh jadi menerima informasi kamu tuh jadi mengerti gitu loh. Jangan kita kasih informasi ke orang terus orang ini kayak, maksudnya apa sih? Atau textbook banget sih yang bikin kita tuh jadi bingung. Yes, bener sih, setuju sih aku. Kalau nggak bosen banget ya baca begitu panjang banget. Dan benar banget kata Didi, harus dimengerti intinya ya. Jadi nggak usah menghafal lah. Ya menghafal nggak apa-apa sih kalau grogi banget, cuman harus tahu juga isi dari presentasinya apa ya. Tapi kalau menghafal pas lagi grogi itu pasti makin lupa Kak. Lupa ya? Iya sih. Karena aku tuh jadi blank gitu. Benar-benar. Itu pengalaman aku sendiri, tapi nggak tahu ya, mungkin orang beda-beda. Tapi kalau dari pengalaman aku, semakin aku menghafal dan semakin aku grogi, bikin aku tuh jadi what am I gonna say? Lupa. Ngomong apa gue gitu ya. Kita lanjut, ini ada dari Davina nih di Jakarta. Davina mau nanya tips soal meningkatkan percaya diri di depan banyak orang. Gimana tuh Di? Yang pertama tuh kamu harus terima dulu sih sama diri kamu. Kamu jangan ngerasa minder karena kamu nggak punya ini, nggak punya itu. Terus kalau kamu udah ngerasa percaya diri, kamu, kalau menurut aku ya, percaya diri menurut aku tuh ketika aku tuh pinter. Ketika aku tuh berwawasan luas. Karena percaya diri itu macam-macam. Nah, ketika aku update berita, ketika aku baca banyak berita, aku ngerasa tuh aku percaya diri karena aku pintar gitu. Jadi, kamu harus tahu, kamu tuh percaya diri kalau kamu tuh ngapain. Kalau kamu tuh mikir, kamu tuh ngelakuin hal apa. Atau kamu tuh jadi seperti apa. Gitu. Jadi, terus juga treat your body well. Karena menurut aku banyak juga orang yang gak percaya diri karena bentuk tubuhnya nggak sesuai sama yang ada di TV-TV yang kayak artis-artis. Menurut aku ya jangan dibandingin gitu. Benar. Karena tiap orang beda-beda. Ya jadi memang harus dari dalam diri sendiri dulu ya Di. Accept your flaws. Your flaws. Your body, semuanya lah ya. Semuanya. Betul banget sih. Oke. Lanjut, ini ada dari Ina di Bandung. Penting nggak sih untuk rajin ngerawat tubuh dan mengenal karakter diri kita agar kita berani jadi diri sendiri dan makin pede? Menurut aku penting banget karena gak bisa memungkiri orang itu kalau ngelihat orang lain untuk pertama kalinya pasti dari fisiknya. Bukan karena dia cantik atau karena dia ganteng, tapi ya karena dia bersih, karena dia rapi. Karena kalau di lingkungan aku, misalnya kita wawancara orang, tapi orang yang wawancara itu gak bersih dan rapi, pasti orang tuh kayak gitu loh. Dan pasti itu memengaruhi kedekatan kita sama dia. Kan kadang kita kalau wawancara sama orang bisa kita bersebelahan sama dia, tapi bisa juga berjauhan. Tapi ketika misalnya kita nggak menjaga diri kita, misalnya kita nggak menjaga diri kita bersih, kita nggak menjaga diri kita rapi, ya gimana kita tuh bisa membuat orang lain nyaman dan dia bisa ngasih statement yang sesuai sama apa yang di pikiran dia. Kalau misalnya di pikiran dia kayak, duh kok orang ini, nanti kan dia jadi nggak bisa all out dan nggak bisa
kasih informasi yang informatif yang tadi aku bilang. Nah, terus jadi kita tuh harus merawat diri menurut aku. Bukan dilihat dari cantik atau gantengnya ya, tapi kebersihannya dan kerapihannya. Gitu. Dan yang jelas otaknya nggak boleh kosong. Karena tadi aku bilang, aku ngerasa aku percaya diri karena ya aku selalu update berita. Karena ketika aku wawancara sama orang itu, aku tahu nih apa yang mau aku tanya. Aku tahu nih apa nih isu yang lagi pengen aku tanyain ke dia dan jawaban yang aku harapkan gitu. Jadi itu sih, nggak cuma perbaiki diri aja, tapi otaknya juga. Merawat diri itu penting teman-teman jadinya ya. Sama ini sih ya, kalau kamu lagi interview segala macam itu juga kayak menghargai orang lah ya, jatuhnya menghargai mereka juga gitu. Iya. Enggak kita sekedar datang terus and then halo gini-gini segala macam, tapi kan kita ke situ kan merepresentasikan diri kita dan diri kita sih. Iya, benar. Harus merawat diri teman-teman. Didi sebenarnya gimana sih? Kan kegiatanmu banyak banget dan aktivitasmu juga banyak banget, apalagi kamu sering banget keluar rumah ya, keluar kantor segala macam. Nah, gimana caranya agar tetap tampil fresh dan bikin kamu tuh memang makin pede gitu loh? You have to be happy. Itu yang hal mendasar yang harus kamu lakukan. Ketika kamu nggak happy, kamu pasti nunjukin kamu lesu, kamu nggak semangat, kamu kayaknya ngejalanin aktivitas tuh ya setengah-setengah gitu. Jadi bikin diri kita tuh jadi nggak semangat dan kita malah nggak ngebawa aura positif ke orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut aku, untuk meningkatkan tingkat kepercayaan diri aku, selain mengasah otak, selain masukin nih informasi-informasi yang up to date, aku juga harus menjaga diri aku seperti yang tadi aku bilang. Pastiin orang yang ada di sebelah kita itu nggak terganggu dengan keberadaan kita. Dengan cara, kan aku kalau aktivitas kan banyak banget kan Mbak. Bisa tiba-tiba di dalam ruangan, bisa tiba-tiba di luar ruangan, tiba-tiba di dalam ruangan lagi. Jadi macam-macam lah. Dan kerja tuh ibaratnya 8 jam tuh nggak cukup, pasti lebih. Dan hal yang mesti aku make sure ketika aku keluar rumah, habis mandi, udah siap berangkat nih, adalah pakai wangi-wangian atau oil. Wah, bener banget tuh. Bener banget sih. Meskipun di dalam ruangan aja ya, maksudku kayak kita aja nih di dalam ruangan, di dalam rumah gitu, itu kayak wangi-wangian penting banget nggak sih, Di? Kayak bikin penting, karena kalau bisa di dalam ruangan, AC itu makin kecium Kak, kalau misalnya nggak segar. Iya, bener ya, boosting rasa percaya diri kita juga kan, soalnya ya. Iya, pasti. Itu mempengaruhi banget sih. Yes, bener banget sih Di, memang wangi-wangian itu penting banget untuk kita ya, meskipun kita lagi di dalam ruangan ataupun apalagi terlebih lagi di luar ruangan, karena wangi-wangian ini tuh bisa bikin kita terbebas nih dari ancaman bau tak sedap dan pastinya bikin kita jadi lebih pede untuk dekat sama orang karena lebih nyaman gitu kan, bener nggak? Apalagi kalau misalnya yang aktivitasnya di luar sama di dalam ruangan Kak, karena kan potensi untuk keringetan, kena polusi, ya kan, macam-macam. Jadi hal-hal itu sih yang harus dihindari gitu ketika kita mau melakukan aktivitas. Yes, benar banget. Dan ini juga salah satu bentuk self love kita ya. Salah satunya dengan merawat diri, yaitu dengan memakai wangi-wangian ini. Gitu. Nah, apalagi untuk kalian nih para hijabers. Kan hijabers itu memang berpakaian lebih tertutup ya, sangat tertutup gitu. Dan itu mungkin memiliki potensi lebih besar kondisi kita tuh kalau keringetan ataupun kena polusi ataupun asap ya, kalau misalnya lagi berkegiatan di luar ruangan, jadi lebih lembab gitu segala macam. Nah, that's why aku merekomendasiin banget nih Fine Fragrance Mist dari Fresh and Natural Hijab Refresh yang memiliki formula anti-odor, jadi kalian bisa bebas beraktivitas dimanapun kalian berada. Fresh and Natural Hijab Refresh ini punya formula anti-odor yang melindungi kamu dari bau tak sedap nih, seperti asap, polusi, dan bau keringat. Jadi bisa jadi solusi nih buat kamu cewek aktif yang mau berkegiatan di dalam rumah ataupun di luar rumah pokoknya Fresh and Natural Hijab Refresh ini penting banget untuk kamu punya. Nah, spray cologne ini punya 4 varian nih, teman-teman dan Didi, yang bisa kamu pilih sesuai dengan kepribadian kamu. Ada apa aja, Di? Aku tahu. Coba. Cotton Dreams. Midnight Secret. Ayo, kau nih tahu nggak 2 lagi? Tahu dong, Green Mirage sama
Desert Desert Queen. Queen. Kalau kamu sendiri kayaknya kira-kira karakter dan kepribadianmu mirip yang mana, Di? Desert Queen. Nah, jadi 4 varian itu bisa banget nih kamu pilih yang sesuai dengan kepribadianmu untuk menunjukkan this is me. Dan FYI, Fresh and Natural Hijab Refresh ini bersertifikasi halal dari MUI loh, girls. Keren. Jadi aman untuk dipakai oleh kita semua. Fresh and Natural Hijab Refresh, refresh my day, Refresh my style, be me, refresh, and and natural. natural. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Di. Oke. Ini dari Jogja, namanya Yovita. Menurut Kak Nadia, apa sih manfaat jika kita memiliki skill public speaking? Sebenarnya gini loh, semakin aku berumur, aku tuh semakin mempertanyakan gitu, aku hidup tuh untuk apa? Dan makin kesini aku menyadari kalau aku tuh ingin berbagi. Jadi apa yang udah aku dapetin selama hidup tuh aku ingin share ke orang lain. Dan gimana caranya? Selain lewat buku, ya mungkin tiba-tiba nanti ada yang nuliskan biografi Nadia Soekarno. Tapi karena belum, jadi mau nggak mau kalau misalnya ada seminar atau ada kesempatan untuk cerita ke siapapun, ya skill public speaking itu tuh yang aku perluin. Ya kan, karena pekerjaan aku juga sehari-harinya tuh butuh skill public speaking. Dan biar aku bisa bagi-bagi ke kalian semua, misalnya aku bagi untuk yang masih sekolah, masih kuliah, atau teman-teman gadis nih, aku bisa share kan pengalaman aku hari ini. Kalau aku nggak punya skill public speaking, aku kasih informasinya yang nggak informatif, yang nggak persuasif, pasti nggak menarik juga kan. Untuk itu, ya itu sih sebenarnya karena aku pengen berbagi dan aku pengen bermanfaat aja bagi orang lain ya, ketika pun aku nanti gak ada, seenggaknya ilmu yang udah aku kasih tuh masih bisa dipelajari dan masih bisa diterusin. Amin, amin ya. Aduh mulia sekali memang cita-cita Kak Didi ini ya. Semoga tercapai ya. Amin. Amin. Ini pertanyaan terakhir, kita lanjut dari Olen di Bandung. Persiapan apa sih yang biasa Kak Nadia lakukan sebelum memulai acara sebagai MC atau presenter? Supaya bisa dijadiin masukan atau tips nih buat kita-kita semua. Gimana? Oke. Yang pertama, ketika kamu dihubungi sama orang, misalnya mau ngisi seminar atau jadi pembicara di suatu acara, ya kamu harus tahu dulu audiens kamu siapa, anak kuliah misalnya. Yang kedua, materinya apa. Misalnya kamu udah tahu materinya apa, ya persiapin materinya. Kira-kira misalnya kamu ngomong selama setengah jam, atau misalnya selama 1 jam, ya kamu bikin aja poin-poin di kertas, dan kamu kan juga mesti siapin poin-poin yang ada di PowerPoint. Nah, kamu bisa latihan tuh dari situ. Setelah nyiapin materi dan kamu juga latihan, ya udah tinggal kamu percaya diri aja, karena kan kamu udah latihan juga dan kamu udah ngumpulin banyak materi, pasti ya kamu jadi tampil percaya diri untuk kasih informasi itu ke khalayak. Oke. Itu sebenarnya ya dari 10 pertanyaan ini basically memang yang pertama tuh adalah ya harus kuasai materinya dan jangan menghafal tapi mengerti apa yang bakal kamu sampaikan. Yang paling penting tuh. Dan latihan ya. Latihan. Aku nggak bosen-bosen ngingetin latihan. Karena caranya gimana ya itu. Kalau misalnya orang udah orangnya cakep banget gitu ya Kak. Misalnya kalau ngomong apa aja, kayaknya dia bisa ngomong satu hal tapi 5 menit gitu. Kan ada beberapa orang gitu. Tapi ada beberapa orang kok yang ngomongin tentang satu hal aja 1 menit kok merasa panjang banget. Caranya ya dengan latihan. Gitu. Ya bersyukurlah mereka-mereka yang cakep berbicara. Tapi kalau yang kayak aku, yang aku masih melatih diri aku, ya aku harus menggali potensi yang ada di diri aku. Benar. Yes, itu dia sih. Didi, thank you so much. Sudah semua pertanyaan dijawab oleh kamu sebagai seorang MC, news presenter yang ada di sebuah stasiun televisi nasional. Oke, semoga sharing ini berguna untuk semua audiens gadis. Dan Didi, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke semua teman-teman gadis? Adalah pasti Kak. Tapi yang jelas buat kalian kalau ngerasa kalian tuh kurang percaya diri, ketika kalian kalau ngomong kok suka nggak didengerin sama orang, ketika kalian kok kalau ngomong bertele-tele kok nggak fasih gitu, yang kalian perluin tuh hanyalah latihan dan coba untuk terbuka dengan menceritakan keseharian kalian ke siapapun
yang dekat dengan kalian. Mulai dari keluarga ataupun teman dekat kalian. Karena sesuatu itu bisa kalian lakukan karena terbiasa. Dan hal-hal seperti ini tuh bisa dilatih juga asal kalian terbiasa dan ya harus sering, jangan bosen-bosen, jangan lupa untuk belajar juga. Dan semoga ilmu yang aku kasih secara singkat ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kalian, apapun pekerjaan kalian nantinya, mau kalian misalnya untuk presentasi sekolah, atau kalian yang memang udah tahu nih kira-kira nanti mau jadi apa. Aku yakin ilmu public speaking itu berguna dimanapun dan kapanpun. Bener banget. Buat kalian yang pertanyaannya masih belum terjawab, it's okay teman-teman. Kalian bisa follow Instagramnya @freshenatural_id karena di sana banyak banget tips soal kalian gimana caranya bisa menjaga kesegaran, gimana bisa membangun rasa percaya diri, dan pastinya berani untuk jadi diri sendiri karena this is me. Oke, aku Leonie Siombing, pemimpin redaksi dan komunitas gadis, dan aku Nadia Soekarno, MC, news reporter, dan news presenter. Kita undur diri ya teman-teman. Bye-bye. Dadah. Sampai jumpa lagi.